Kita sudah berada di lokasi Angling Dharma. Yuk, kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, edisi kali ini adalah edisi spesial. Kenapa spesial? Kita akan mengangkat masalah berita yang viral akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, yaitu tentang kerajaan Angling Dharma yang berada di Desa Pandat, Mandalawangi. Nah, hari ini kita sudah berada di daerah di Kecamatan Mandalawangi. Tadi kita mencoba mengikuti petunjuk dari Google Map, kita diarahkan ke sini. Tetapi sesampai di sini kami tidak menemukan kerajaan tersebut. Nah, kemudian kita coba bertanya kepada warga yang ada di depan. Yuk, kita tanya aja. Assalamualaikum, Bapak. Bapak, maaf, kami dari Detik Asa, relawan sosial. Kami mendapatkan info berita yang sekarang bahwa ada sebuah kerajaan di Angling Dharma yang bernama Angling Dharma di Mandalawangi. Ya, maaf, dengan Bapak siapa? RT Endang. Dengan Bapak RT Endang. Ya, Bapak, mohon maaf, kerajaannya itu di mana ya Pak ya? Di Desa Pandat. Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi. Kecamatan Mandalawangi, jauh dari sini? Dekat dari sini ya. Ya, kalau boleh saya minta info sedikit. Ya, mungkin Bapak tahu ini Bapak Iskandar ini orang mana ya? Orang sini asli. Orang Mandalawangi. Oh, orang Mandalawangi asli. Saya nggak tahu kampungnya. Oh gitu ya. Maaf, tahunya Mandalawangi aja. Mandalawangi. Ya, yang Bapak tahu ini tentang aktivitas mereka ini seperti apa, Pak? Sebenarnya mah itu bagus. Bagus. Sama itu bagus. Bisa ngebangun orang-orang yang nggak punya dibangun. Oh, membantu rumah, bedah rumah ya? Rumah. Iya, seperti apa? Tapi pengen dia, bukan pengen masyarakat, dia yang nyari, yang susah gitu. Iya. Yang rumahnya kumuh-kumuh itu nggak layak diisi. Tidak layak huni? Sama dia dibangun. Mungkin ya. Mungkin berawal dari kata itu, menderma. Nah, terjadilah Angling Dharma, itu kan Dharma gitu ya. Jadi bagi masyarakat sini seperti apa Pak pandangannya gitu tentang apakah benar ini sebuah kerajaan atau gimana? Nggak tahu ya, saya mah dalam-dalamnya mah nggak tahu, nggak tahu kerajaan, nggak tahu panggilan masyarakatnya. Dermawan dia. Dermawan ya. Yang Bapak tahu hanyalah Bapak ini adalah orang dermawan, suka membantu warga, bedah rumah dan membantu orang-orang yang duafa. Begitu. Ya, jadi ya teman-teman, itulah perbincangan kita sedikit sekelumat tentang kerajaan atau yang disebut dengan kerajaan Angling Dharma. Ini mah kita belum tahu apa benar kerajaan atau apa tidak. Cuman sedikit kita sudah mendapatkan informasi dari Bapak Endang yang mana beliau adalah warga Mandalawangi. Baik teman-teman, untuk lengkapnya apakah benar ini sebuah kerajaan atau ini hanya sebutan aja, kita akan cari lengkap infonya di lokasi. Yuk, sekarang kita langsung menuju lokasi Desa Pandat. Oke, teman-teman, ikutin terus. Kita sudah berada di lokasi Angling Dharma. Sekarang kita coba minta izin ke petugas yang jaga. Mudah-mudahan kita diberi izin untuk akses ke dalam. Yuk, kita langsung aja. Assalamualaikum. Misi Mas. Assalamualaikum. Ya, kami dari Detik Asa. Kami relawan sosial. Mas dari ini bagian dari sini ya? Iya, ada. Ya, santrinya ya. Oh ya. Gini Mas, menanggapi info yang berkembang sekarang ini gitu ya. Nah, info yang berkembang sekarang tentang Angling Dharma. Nah, kebetulan kami orang media, kami dari YouTube. Sebelumnya saya minta maaf aja karena permasalahan sudah diklarifikasi ya dari kemarin-kemarin sama stasiun yang resmi langsung dari media-media baik dari media langsung
Mas, boleh nggak saya rekam, Mas? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Dari langsung ke stasiunnya, dari klarifikasi juga. Jadi bagi kami itu semua cukup. Cukup ya. Iya. Kalau pengen jelas lebih ke apa ya, kemarin klarifikasi kemarin sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya. Oh. Nah, sebenarnya misi visi kita sama gitu loh. Kita pingin mewawancaranya itu loh gitu loh. Bukan mewawancarai masalah kerajaan atau apa ya, itu bukan itu. Kita masalah ke sosialnya nih arahnya. Kalau kayak gitu lebih baik lokasi. Di lokasi. Di mana? Kita ke arah sosialnya, bukan mengulik-ulik lain, enggak. Karena kita sosial juga. Saya suka membantu apa? Saya donasi, galang dana, saya bangun rumah-rumah tak layak seperti itu gitu. Kita pingin mengungkap tentang kedermawanan Bapak gitu. Itu sebenarnya kalau kami, bukan yang lain, bukan kerajaan, bukan apa gitu. Sebentar saya ngomong dulu ya. Boleh. Ya, saya tunggu ya. Ya. Maaf ya. Ya, saya tunggu di sebelah aja deh ya. Ya. Oke. Ya, teman-teman. Kita sudah ngobrol dengan petugas atau penjaga ataupun bagian dari Baginda atau Bapak Iskandar. Nah, kita sudah menjelaskan tujuan maksud kita ke sini. Nah, alhamdulillah ini mudah-mudahan kita diberi akses ke dalam. Sekarang beliau meminta izin. Ya, sekarang kita lagi ke sana dulu. Satu 4121. Ya, teman-teman, kita sudah mencoba tadi minta izin untuk diberi akses ke dalam untuk berbicara dengan Baginda. Akan tetapi kami tidak mendapatkan izin. Dan ketika kami minta izin untuk mengambil gambar, kami pun tidak diperbolehkan. Nah, penjaga mengarahkan kami untuk menghubungi pihak juru bicara dari Angling Dharma, yaitu Ki Jamil. Nah, sekarang kita coba telepon Ki Jamil. Kita minta izin, mudah-mudahan kita bisa diberi akses. Halo, assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak Ki Jamil. Iya, perkenalkan saya dengan Asril Marin, Pak. Kami dari Relawan Detik Asa, Pak, dari Serang. Ya, nah mohon maaf, nomor Bapak tadi saya dapat dari penjaga dari rumahnya Bapak Iskandar, Baginda. Nah, gini Pak, tadi kami mohon izin tadi mau minta akses untuk wawancara, Pak, untuk wawancara sedikit terkait. Artinya ini bukan, kami tidak akan mewawancarai terkait berita-berita miring yang simpang siur yang kemarin. Kalau kami hanya akan menyoroti masalah kedermawanan beliau, karena kita satu visi, Bapak. Karena kalau kami Detik Asa, kami membantu bedah rumah juga gitu. Nah, kami tertarik dengan kegiatan Bapak gitu, Pak. Jadi yang akan kami sorotin hanyalah kedermawanan Bapak. Apa yang diperbuat Bapak selama ini, hanya itu yang akan kami angkat beritanya. Ini di mana posisinya? Saya berada di lokasi, Bapak. Ke sini aja, ke Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi ya. Desa Mandalawangi, Pak. Dari berapa? Iya, Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi. Kantor Desa Mandalawangi. Kalau nggak takut nyasar ke kantor Desa Mandalawangi, tanyain di situ rumahnya Aki Jamil di mana. Bisa dianterin dari staf desa. Dari staf desanya, baik Pak. Ya, Kampung Mandalawangi, Pak. Atau maaf Pak, bisa di-share lokasi, Pak? Ya, ini di-share. Ya, oke Pak, ditunggu share lokasinya Pak, biar nggak nyasar. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita diizinkan untuk bertemu dengan jubir dari pihak Angling Dharma, yaitu Ki Jamil yang sudah klarifikasi di TV-TV nasional. Nah, sekarang kita akan menuju rumah beliau
banyak hal nanti akan kita ulik di sana, terutama masalah kedermawanan Baginda Iskandar. Ya, kita tunggu aja beliau share lokasi, nanti kita langsung menuju ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita sudah berada di rumah Ki Jamil, yang mana Ki Jamil ini adalah juru bicara Ki ya, juru bicara dari Baginda Iskandar Jamaluddin. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan beliau. Yang awalnya tadi kita ke Padepokan, nah sekarang kita diarahkan ke rumah beliau. Ki Jamil, ya kami dari Detik Asa, Ki Jamil. Ya, ini tadi keliling-keliling nyari rumah Ki Jamil ini. Ya, baik Ki. Terkait berita yang berkembang minggu-minggu ini, akhir-akhir ini, bahkan ini sekarang lagi rame. Ya, kami dari Detik Asa rasanya ikut ambil bagian untuk ini, untuk menyebarluaskan berita yang sebenarnya. Ya, kita tahu di media-media berseliweran berita yang mungkin ya diduga mungkin tidak benar, mungkin ada berita negatifnya ya. Nah, maksud kami dari Detik Asa ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya, biar berita-berita yang berkembang selama ini di media cetak, elektronik, kami tidak menyadur itu ya. Kami akan menyoroti berita positif dari Baginda Iskandar. Nah, mungkin yang pertama Ki Jamil kami mohon menjelaskan terkait Angling Dharma sendiri. Silakan Ki Jamil. Ya, terkait berita Angling Dharma yang heboh sekarang ya di media cetak, elektronik, online, bahwasanya saya beberapa kali mengatakan tidak ada yang namanya kerajaan Angling Dharma atau Baginda menyematkan diri seorang raja. Beliau hanya terfokus kepada sosial. Itu adapun di situ dengan ornamen-ornamen bangunan seperti kayak kerajaan atau dengan berpakaian, itulah beliau. Betul. Beliau selalu nyentrik, berpakaiannya beda-beda, kadang kayak pendekar, kayak nggak ada jorok, dan pakai laken dan sebagainya kan begitu. Ya, pada intinya tidak ada kerajaan Angling Dharma atau menyematkan seorang raja. Adapun sebutannya Baginda, ya sebutan beliau ya panggil sebut Baginda. Bagi kami dan bagi saya pribadi, ya kita hanya penyebutan orang, ya sah-sah saja. Selama itu tidak mengganggu norma-norma hukum, betul. Atau istilahnya kita berseberangan dengan akidah, ya kita ya sambil sebutan ya boleh-boleh saja kan. Bahkan ya kegiatan kami kegiatan sosial, ada pengajian, seni budaya. Ya apalagi beliau sekarang terfokus dalam kegiatan sosial, pembangunan rumah. Itu kan istilahnya santunan terhadap anak yatim, janda gitu kan. Janda-janda jompo, kaum duafa, seperti itu kegiatannya beliau. Yang sudah dilaksanakan bukan baru tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini, dari tahun sebelumnya beliau sudah melaksanakan itu. Adapun mulai pembangunan itu dari tahun 2019 bulan November 2019 itu mulai pembangunan, dimulai dari Kecamatan Mandalawangi, Kecamatan Menes, dan Kecamatan Pagelaran. Mungkin ya itu yang yang bisa Aki jelaskan tentang berita yang viral. Maka saya mohon kepada istilahnya teman-teman media, jadi jangan membuat berita opini yang menyesatkan masyarakat. Betul. Kita ini kan yang dikhawatirkan kegaduhan di masyarakat. Betul, Ki. Jadi bahwasanya Baginda itu hanya terfokus terhadap sosial. Adapun tentang ornamen, pernak-pernik, ya itu saya akui betul. Itu tidak menutup. Saya akui lah itu pernak-perniknya memang aneh gitu kan, aneh gitu. Mungkin kalau boleh dibilang ini apa ya, nyentrik dan hobi gitu. Hobinya gitu loh. Hobinya seperti itu mungkin gitu ya. Dan memang begitu adanya Ki ya.
Iya. Ya, cuman kami menyikapinya, terutama Aki pribadi, dalam peristiwa itu mengandung makna dan hikmah di dalam peristiwa itu. Betul. Ada sisi negatif dan ada sisi positif. Benar. Ada yang menguntungkan mungkin ke teman-teman mediator dan sebagainya, Iya. gitu kan. Cuman kami, terutamanya dari keluarga besar Baginda, apalagi Baginda, tidak tujuannya merugikan kepada seseorang. Kami ingin menguntungkan kepada seseorang. Betul. Tujuannya sosial. Itu urusan kami ini. Kami tertarik dengan positif kedermawanan beliau. Mungkin kalau boleh kita bilang, saya tertarik dengan kata-kata, dengan istilah angling dharma. Dharma, coba diceritakan dulu filosofinya apa ini? Jadi angling dharma filosofinya seperti ini. Jadi bahwasanya artiannya kan begini, kita hidup di alam dunia ini masih dikasih panjang umur, sehat badan jasmani dan rohani oleh Yang Maha Kuasa. Hidup kita ini harus baktikan, harus membakti mendharma sekemampu kita, sebisa kita. Mampunya kita dengan tenaga dengan pemikiran. Jadi bangunlah kegotong royongan di situ. Nah, selama ini hampir mau punah ya simbol kegotong royongan di kita ini, di masyarakat gitu kan. Ya. Jadi bergotong royong membantu orang. Jadi gimana cara hidup kita ini bermanfaat untuk orang banyak. Benar. Kami diajarkan itu oleh Baginda. Jadi artian daripada angling dharma itu, jadi bahwasanya anak yang mendharma dan membakti. Ya. Itu aja. Ya. Itu ya. Karena semua yang ada di alam dunia ini semua ciptaan Yang Maha Kuasa. Betul. Harus kita jaga, kita tata, kita bantu sekemampu kita. Nah, itulah beliau mengajarkan kami seperti itu. Ini dengan media ada netizen email ya silakan monggo. Netizen mau bicara aliran sesat dan sebagainya. Karena kami maklumi ya mereka karena tidak tahu. Tidak tahu. Ada peribahasa tak kenal makanya tak Betul. sayang kan begitu ya. Ya, Kita kenal dulu, dekat dulu lah. Ya. Apa perjalanannya, seperti apa dan bagaimana kan gitu. Kalau hanya dari jauh menilai ya penilaian dari kena media wajar lah kan gitu. Makanya Aki kemarin sudah beberapa di media mengklarifikasi dengan Muspida, dengan Muspika, dengan aparat hukum. Barusan tadi juga dari praktisi hukum, itu kan ada itu dari sejarawan segala macam. Ya kita welcome gitu kan untuk mengklarifikasi apa takutnya ada hal-hal istilahnya mengganggu atau istilahnya masalah dengan berita masyarakat ada yang dirugikan atau bikin kegaduhan atau menabrak aturan pemerintah. Justru Baginda itu meringankan pemerintah, membantu kepada program pemerintah kan. Benar. Bukan bertentangan dengan pemerintah. Justru membantu. Justru Ya. membantu kepada program pemerintah. Ya cuman yang hebohnya satu dengan judul kerajaan. Ya. Gitu kan ada ornamen-ornamen. Kedua mungkin dari dasar hukumnya kok bisa gitu 130 unit terbukti dibangun dari mana ini anggaran itu walau kayak beliau aja kan begitu. Iya. Ya, nah terkait kedermawanan beliau, kami juga bergerak di bidang sosial, Ki. Kalau saya bedah rumah juga, saya bedah rumah juga. Tetapi di sini saya mencari dana, galang dana, kemudian saya bangun buat rumah-rumah yang tidak layak huni. Nah, kenapa kami tertarik? Karena kegiatannya ini sama, gitu. Itu Alhamdulillah. tertarik. Terima kasih. Ya, mungkin semenjak berdirinya Padepokan, beliau ini sebenarnya sudah terjun ke masyarakat, ya. Ya sebelum bukan sudah terjun, beliau ya background aslinya profil beliau seorang ulama, seorang kiai. Beliau punya pondok pesantren yang namanya Aryado. Bukan Padepokan aja, awalnya seorang ulama, seorang kiai. Beliau punya santri, dulu punya santri banyak gitu kan. Jadi bermasyarakat, beliau juga sering di istilahnya di acara-acara keagamaan, maulidan gitu kan. Ya dulu masih beliau juga penceramah gitu. Ya beliau seorang dari ulama gitu. Ya, terkait dengan kedermawanan beliau, hal-hal apa saja yang beliau lakukan, Ki, yang lebih terlihat ini, yang lebih terlihat apa yang beliau lebih terlihat selama ini beliau di pembangunan rumah kumuh. Pembangunan rumah kumuh, ya. Seperti apa ini, Ki? Ya, jadi hari ini tadi ngebongkar satu rumah di Kampung Kadukaso, Desa Sinargali.
pembangunan terus berjalan walaupun keadaan booming begini, beliau tidak ini, beliau berjalan aja pembangunan. Ini juga pembangunan yang ke-31. Nanti minggu berjalan ini, minggu depan membangun lagi di sana di Menes. Pembangunan terus berjalan. Ini sudah ke yang ke-31. 31. Barusan hari ini tadi dibongkar rumah yang tidak layak, dibongkar, ini lagi dibangun. Udah mulai pemasangan pondasi. Ya, pembangunan terus berjalan. Ya, beliau ya biarkanlah orang berbicara apa, beliau tetap membaktikan diri, mendamaikan diri kepada masyarakat. Luar biasa nih. Mungkin saya mengulang pernyataan Aki tadi. Kalau masalah ornamen, bangunan itu hobi. Ya, boleh kita bilang ini hanya sekedar nyentrik, hobi, mungkin itu. Yang sebenarnya beliau ini memang membantu masyarakat, membangun rumah. Dan sekarang ini sudah yang ke-31 ya. Yang 31 rumah-rumah yang tidak layak huni yang dibangun oleh beliau. Nah, terkait pembangunan rumah yang ke-31. Dari mana dananya? Nah, itu orang di publik ini mungkin bercengang ya ke dalam anggaran. Apalagi jadi begitu wah 30 ini dikalikan dengan sekian. Jadi betul. Anggaran beliau itu karena beliau kan banyak santri ya. Jadi semua menitipkan sedikit yang menyisihkan rezekinya gitu kan, semuanya diserahkan ke Baginda. Ada yang kebeli pasir-pasir, ada yang kebeli semen-semen. Semua kan diserahkan. Nah, beliau salurkanlah kepada orang yang membutuhkan. Gitu kan. Itu media netizen agar ada mana-mana ya silahkan mau mengecek sebaiknya, emang pada kenyataannya seperti itu. Betul. Karena dengan adanya kejadian ini penelitian tim investigasi itu turun ke bawah, bukan hanya dari media, dari aparat penegak hukum gitu kan, dari pemerintah gitu. Takut ada hal tadi kena ini, publik sudah rame ya, emang kenyataannya seperti ini. Beliau hanya sosial, makanya walaupun begini beliau masih tetap hari ini kami membongkar rumah kumuh di Kampung Kadukaso, Jasinagala, ya tetap berjalan pembangunan. Tetap berjalan. Karena itu kan udah tugas beliau, tujuan beliau. Betul. Ini hal positif yang dia dilakukan. ingin membahagiakan orang, istilahnya berbagi dengan masyarakat, dengan sesama gitu. Mungkin ada yang salah di sini? Saya pikir ini nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan kegiatan ini. Mohon maaf Ki, sebelum saya menjumpai Ki Jamil tadi, kami sudah beberapa orang mendatangi masyarakat. Luar biasa dugaan kami ini meleset gitu ya. Yang mana jawaban-jawaban dari masyarakat itu positif semua. Yang mana beliau mengatakan, mereka mengatakan kami tidak ada terganggu dan merasa tidak ada penyimpangan di situ. Justru kami terbantu katanya gitu. Kami terbantu, masyarakat itu terbantu dengan keberadaan Baginda di sini. Karena itu kami semakin bersemangat ingin mendatangi ini Angling Dharma sendiri, dan akhirnya kami sampailah kepada Ki Jamil. Ya, oleh karena itu kami tidak ingin mendapatkan berita-berita yang berseliweran selama ini. Lebih baik kami mendatangi sumbernya langsung agar kami mendapatkan berita yang berimbang. Makanya Ki Jamil mengatakan, saya mohon maaf kepada teman-teman media, jadi dan kepada pihak netizen, berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengartikan kata dalam media sosial, apa sih media sosial? Jadi media sosial sebuah wadah, kan di situ ada sosial. Kita sosialkanlah dengan baik terhadap masyarakat yang luas. Betul. Ini yang sudah dicontohkan, yang dibuktikan oleh Baginda. Maupun kita mampunya dengan suara atau dengan tenaga, pemikiran, sosialkanlah yang baik untuk kebutuhan orang masyarakat banyak. Jangan media sosial digunakan untuk kepentingan yang tidak yang merugikan orang lain dan elok tidak didengarlah seperti itu. Iya. Nah, ya karena ini zaman digital seperti itu. Iya. Jadi dari pernyataan dari saya atas nama Ki Jamil, atas nama keluarga besar Baginda, tidak ada yang namanya apa yang diberitakan sebelumnya tentang masalah kerajaan Angling Dharma dan lain-lainnya. Ini kami tujuannya kepada sosial, dan mungkin teman-teman dari media juga sudah mengklarifikasi atau mengecek ke bawah ke masyarakat. Ya masyarakat juga silakan. Masyarakat tidak ada yang diintimidasi. Kalau ada media gini jawabannya silahkan.
takutnya hanya namanya pandangannya orang ya kan. Iya. Semua masyarakat kan ditanya, semua juga mengatakan seperti itu. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa Aki jelaskan ke teman-teman dari Detik Asa. Ya. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Ya, Inilah Ki Jamil. Ya, teman-teman. Ini kita sudah cukup jelas mendapatkan info ataupun berita yang sebenarnya. Baik, Aki, terima kasih atas bincang-bincang informasinya. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik Aki, terima kasih. Ya, teman-teman, demikianlah perbincangan kita dengan Ki Jamil, yang mana beliau ini adalah tangan kanan, boleh kita bilang tangan kanan ya Ki ya, tangan kanan dari Baginda Iskandar. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.